Salam akuntansi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan tentang sejarah dan perkembangan akuntansi. Sejarah awal akuntansi berkaitan dengan beberapa peradaban berikut ini. Peradaban Kaldea, Babilonia, Assyria, dan Samaria. Peradaban Mesir, peradaban Cina, dan peradaban Roma. Menurut para ahli ekonomi, akuntansi itu sudah ada sejak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pencatatan keluar masuknya uang, timbulnya utang piutang, serta transaksi-transaksi lainnya dilakukan orang mula-mula di atas lempengan tanah liat, yang kemudian berkembang dengan menggunakan lontar. Naskah yang menggunakan lontar tersebut berasal dari negara Arab. Pada waktu itu, Mesir merupakan koloni atau jajahan Romawi. Naskah tersebut hingga sekarang masih tersimpan dengan baik. Ini berasal dari Babilonia pada tahun 3600 sebelum Masehi. Setelah bangsa Romawi menemui kesulitan menggunakan angka-angka mereka sendiri dalam pencatatan akuntansi, maka kemudian mereka menggunakan angka Arab atau angka desimal yang waktu itu sudah dikenal oleh orang Mesir. Berikutnya kita akan lihat 7 prakondisi bagi timbulnya pembukuan yang sistematik. Yang pertama adalah seni menulis. Yang kedua adalah aritmetika. Yang ketiga, kekayaan pribadi. Yang keempat adalah uang sebagai perantara dalam perekonomian. 5, kredit. 6, perniagaan. Dan yang ketujuh adalah modal. Berikut ini kita akan sampaikan ringkasan tentang kontribusi El Fascioli dalam perkembangan pembukuan berpasangan. Ada beberapa hal yang perlu kita garisbawahi adalah bahwa El Fascioli tidak menemukan pembukuan berpasangan. Beliau menggambarkan sesuatu yang sudah ada dalam praktik pada saat itu. Praktik yang digambarkan tersebut adalah praktik yang terjadi di Venesia pada saat itu, yang dikenal dengan metode Venesia atau metode Italia. El Fascioli menyatakan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi yang tepat waktu bagi para pedagang mengenai aset dan kewajibannya. El Fascioli juga menyatakan bahwa semua pencatatan harus dilakukan secara berpasangan. Jika ada seorang sebagai kreditor, harus ada orang lain sebagai debitor. El Fascioli menyarankan bahwa penghitungan profit periodik dan penutupan buku menurut Fascioli baik untuk dilakukan, khususnya jika dilakukan kerjasama dengan orang lain.
Berikut ini adalah perkembangan pembukuan berpasangan mulai abad ke-16. Sampai dengan abad ke-20. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli tentang hubungan akuntansi dan kapitalisme. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Max Weber sebagai berikut. Berikutnya pendapat yang disampaikan oleh Sobart sebagai berikut. Selanjutnya pendapat Yami. Dan pendapat Winjun. Ada 4 alasan untuk menjelaskan peran pembukuan berpasangan dalam ekspansi ekonomi. Selanjutnya kita akan melihat tentang relevansi belajar sejarah akuntansi. Kita ketahui bahwa sejarah akuntansi adalah studi tentang evolusi pemikiran, praktik, dan institusi akuntansi sebagai tanggapan terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial. Sejarah akuntansi juga membahas pengaruh evolusi tersebut terhadap lingkungan. Sejarah akuntansi penting bagi pedagogi, pendidikan, kebijakan, dan praktik akuntansi. Sejarah akuntansi memungkinkan untuk memahami kondisi sekarang dan untuk meramal atau mengendalikan masa depan dengan lebih baik. Alasan yang baik bagi relevansi sejarah akuntansi dalam pedagogi. Yang pertama, suatu profesi yang didasarkan pada tradisi selama beberapa abad akan mendidik anggotanya untuk menghargai warisan intelektual mereka.
Kemajuan dalam pemikiran, arti kontribusi besar bagi literatur, dan arti dari studi-studi dapat hilang, terfragmentasi, atau tidak diakui secara memadai dalam jangka panjang kalau tidak didokumentasikan dan dibentuk oleh ilmuwan yang mempunyai keterampilan historis. Tanpa akses terhadap analisis dan interpretasi perkembangan historis dalam pemikiran dan praktik akuntansi, para peneliti empiris sekarang berisiko mendasarkan investigasi mereka pada klaim yang tidak lengkap dan tidak benar tentang masa lalu. Demikianlah relevansi sejarah akuntansi dalam pedagogi. Berikutnya adalah relevansi sejarah akuntansi dalam kaitannya dengan kebijakan dan praktik akuntansi. Dalam kaitannya dengan perspektif kebijakan, sejarah akuntansi dapat menjadi sarana penilaian yang lebih baik terhadap praktik yang berjalan melalui perbandingan dengan metode yang digunakan pada masa lalu. Relevansi sejarah akuntansi pada praktik, kebijakan, dan pedagogi akuntansi memerlukan penelitian sejarah akuntansi yang lebih baik. Berikutnya adalah perkembangan akuntansi di Indonesia mulai dari tahun 1747 sampai dengan sekarang ini. Demikianlah ringkasan tentang sejarah dan perkembangan akuntansi. Penjelasan lebih rinci tentang materi ini akan disampaikan pada saat perkuliahan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.